Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan banyak kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, mengamalkan kebaikan-kebaikan ya, untuk membawa hidup lebih damai, hidup lebih sehat, hidup lebih tenang gitu ya. Dan semuanya ya tentu hanya karena Allah semua yang memberikan itu semua. Pada podcast kali ini saya hanya akan memberikan sedikit informasi, tetapi nampaknya hal ini juga perlu kita perhatikan ya, supaya kita tidak supaya kita bisa mengambil manfaatnya ya. Jadi dalam konteks perilaku ya, semua orang kesehatan tahu ya bahwa merokok ya, kebiasaan merokok dari saudara-saudara kita, apakah itu laki, apakah itu perempuan, apakah itu remaja, apakah itu dewasa ya. Apakah dia tahu, apakah dia tidak tahu ya. Tetapi semua sepakat bahwa perilaku merokok itu merugikan kesehatan ya. Banyak risiko yang bisa diakibatkan karena perilaku merokok itu, sehingga di mana-mana kita bisa melihat larangan ya, peringatan ya, tentang jangan kita merokok ya, bahkan sampai dibungkus rokoknya kan gitu ya. Nah, banyak orang yang kemudian karena informasi yang sedemikian deras tentang bahaya merokok gitu ya, tentu bagi para perokok yang mungkin sudah menjadi perilaku sehari-hari, dan kadang-kadang ya walaupun sudah ada informasi yang memborbardir gitu ya, yang sedemikian masif tentang bahaya merokok ya, tetap saja mereka merokok gitu ya. Dan berbagai macam argumen disampaikan ya untuk mencari pembenaran terhadap perilakunya. Sebaliknya bagi saudara-saudara kita yang mungkin saking anti merokoknya gitu ya, jadi seakan-akan hidup itu sedemikian simpel gitu ya. Kalau mau sehat jangan merokok, kalau mau panjang umur jangan merokok gitu ya. Kalau mau cari menantu jangan yang perokok, kalau mau cari teman jangan yang perokok gitu ya. Jadi sedemikian simpelnya ya, karena begitu istilahnya pengetahuan tentang bahaya merokok itu sedemikian meresapnya gitu ya di dalam sanubarinya ya, sehingga segala sesuatu yang buruk itu selalu dihubungkan dengan merokok gitu ya. Miskin karena merokok gitu ya, tidak sakit-sakitan karena merokok. Jadi rokok itu benar-benar menjadi sesuatu yang terus disalahkan gitu ya. Tentu bagi saya sendiri ya, sebagai orang yang selama ini belajar di ilmu sosial gitu ya, cara berpikir yang hitam putih, yang ekstrem tadi sesungguhnya
kok rasa-rasanya kurang pas gitu ya. Jadi kita ini memang suka berlebihan gitu ya. Dan ketika berlebihan ya dalam mengagumi seseorang, dalam membenci barang gitu ya, apapun itu ya, segala yang berlebihan itu ternyata tidak baik gitu ya. Nah, sama juga dengan rokok gitu ya. Nah, jadi ini mau ngomong kemana sih ini? Ngomongnya mau kemana ini ya? Jadi ternyata ada juga kebiasaan-kebiasaan kita yang sesungguhnya kebiasaan ini sama buruknya dengan merokok ya. Jadi yang buruk bukan hanya merokok ya. Tentu yang baik juga bukan hanya kalau saya hari-hari ini sedang bicara tentang jalan kaki, pokoknya jalan kaki itu yang paling baik ya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi kebaikan itu begitu banyak di sana, kebaikan ya, keburukan juga begitu banyak ya, sehingga memang kita harus selalu berpikir secara proporsional, orang bilang ya. Nah, apa sih kebiasaan-kebiasaan ini yang sama buruknya ya dengan merokok itu ya? Yang pertama adalah kurang tidur ya. Jadi nah ini yang hati-hati nih ya, saya termasuk, jangan termasuk kategori ini ya, kurang tidur ya. Kurang tidur yang kronis ini bisa menyebabkan tingginya tekanan darah ya, bisa meningkatkan peluang serangan jantung ya, bisa meningkatkan stroke ya, obesitas, dan juga gangguan kesehatan yang lain. Lah kok mirip-mirip rokok juga gitu ya, makanya tadi ya mirip dengan merokok gitu ya. Menurut satu studi, kurang tidur ini menyebabkan kematian dan jumlahnya hampir sama dengan kematian akibat merokok. Jangan merasa kelelahan adalah sesuatu yang normal ya. Jika Anda cukup tidur tapi tetap lelah, sebaiknya konsultasi ke dokter ya. Jadi yang harus dilihat adalah soal kelelahan ya. Artinya apa ya, kita memang harus proporsional ya, tidur harus proporsional gitu ya. Kemudian kebiasaan lain yang ini mungkin sering dialami oleh mereka-mereka yang bukan orang kita ya, yaitu menggelapkan warna kulit ya, dalam solarium. Menurut studi dari Journal of the American Medical Association, diperkirakan penggunaan solarium sebabkan sekitar 420.000 kasus kanker kulit di Amerika Serikat setiap tahun. Sedangkan merokok menyebabkan sekitar 226.000 kasus kanker paru-paru. Mencintai warna kulit apa adanya adalah langkah paling baik. Jika ingin tambah warna, coba makan tomat dan wortel. Keduanya kaya karotenoid yang berefek pada warna kulit ya. Jadi hari-hari ini saya jadi teringat dengan almarhum penyanyi terkenal Michael Jackson ya. Jadi orang yang berkulit hitam tapi kemudian bisa jadi berkulit putih ya. Dan ya qadarullah meninggal juga di usia yang masih cukup muda ya. Jadi kita lihat tadi bahwa merubah warna, apalagi kita mengandalkan dengan penggunaan solarium ya, itu sangat berisiko memunculkan kanker. Kemudian kebiasaan yang ketiga yang efeknya bisa lebih berat dari merokok adalah duduk sepanjang hari. Walaupun Anda berolahraga secara teratur, kebiasaan duduk dalam waktu lama baik di kantor maupun di mobil kerap dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan.
Sebaiknya berdiri dan berjalan dari waktu ke waktu atau menggunakan meja yang bisa diubah ketinggiannya sehingga juga bisa bekerja dalam posisi berdiri ya. Ya intinya memang tubuh kita itu harus cukup variatif ya. Jangan duduk saja gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, masih ada beberapa hal ya. Tadi sudah 1, 2, 3 ya. Kurang tidur, menggelapkan warna kulit, duduk sepanjang hari. Kemudian adalah makan keju dan daging yang terlalu banyak. Protein dari daging hewan mengandung IGF-1, yaitu hormon yang bisa mendorong pertumbuhan sel kanker dalam jumlah besar. Demikian studi dari University of Southern California ya. Menurut studi yang sama, sayuran seperti buncis punya kadar protein sama seperti beberapa jenis daging, tapi tidak mendorong kanker. Jadi jangan terlalu banyak makan daging dan makan keju ya. Ya, sama-sama proteinnya jauh lebih safe adalah protein nabati ya. Tadi dianjurkan makan buncis banyak itu lebih safe daripada makan daging yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah memasak dengan minyak yang salah. Studi pada sejumlah restoran dan dapur rumah menunjukkan memasak pada suhu tinggi dengan minyak kedelai menghasilkan partikel aldehid dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang juga ditemukan pada asap rokok dan dikaitkan dengan radang jalur pernafasan ya. Untuk suhu tinggi sebaiknya memakai minyak kelapa atau minyak alpukat. Untuk suhu rendah bisa pakai minyak zaitun ya. Jadi ya memang kalau kita mau sehat ternyata minyak-minyak yang direkomendasikan tadi ya minyak kelapa, ya minyak alpukat, minyak zaitun adalah minyak-minyak dengan harga yang ya lumayan ya. Tetapi sebenarnya dalam konteks kita menjaga kesehatan ya dengan harga yang lumayan sebenarnya juga kita untuk mengendalikan konsumsi minyak goreng kita juga supaya tidak boros-boros ya. Karena harga yang murah itu cenderung kemudian kita menyepelekan dan akhirnya kita mengkonsumsi dengan jumlah yang besar. Jadi mahal itu tidak selalu jelek juga gitu ya, karena memang kebutuhan kita sebenarnya sedikit. Jadi dengan mahal tadi menjadi salah satu alat pengendali kita gitu ya. Demikian ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dampak buruknya bisa lebih buruk dari merokok, yaitu kurang tidur, menggelapkan warna kulit, duduk sepanjang hari, makan keju dan daging terlalu banyak, dan memasak dengan minyak yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.